Halo guys, Arlias di sini. Pada video sebelumnya, Abang telah membahas mengenai karakter Cassidy, dan hari ini Abang akan membahas mengenai salah satu anggota keluarga William Afton yang juga tidak kalah terkenalnya dengan Cassidy. Dia adalah sosok yang mengalami nasib tragis karena kakaknya sendiri menaruhnya ke dalam kepala Fredbear. Dia adalah Evan Afton. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai karakter ini, Abang pengen bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Abang harap semuanya baik-baik aja. Abang ucapkan terima kasih untuk dukungan kalian hingga hari ini, dan Abang harap semuanya tetap nge-support channel Bang Arlias. Hari ini kita akan tetapin like lagi, yaitu sebanyak 3000 likes. Semoga bisa tembus. Go and click that like button. Sebenarnya sampai hari ini nama Evan Afton sama sekali belum official diumumkan oleh Scott maupun oleh Steelwool. Karena pada dasarnya para fans menemukan nama Evan ketika sedang memecahkan misteri yang ada pada survival logbook. Nama ini juga mirip dengan nama Cassidy, di mana Cassidy pada awalnya ditemukan oleh penyelesaian teka-teki yang ada pada survival logbook. Dahulu, Evan Afton diberi nama Crying Child. Alasan dia diberi nama Crying Child karena ia pertama kali muncul pada Five Nights at Freddy's keempat dan ditunjukkan sebagai karakter utama dalam minigames Atari FNAF 4. Crying Child adalah sosok anak berambut coklat dengan baju hitam bergaris putih serta celana berwarna biru. Dan satu hal mencolok pada anak ini ialah kebiasaannya untuk menangis. Oleh karena itulah nama Crying Child muncul. Crying Child punya teman imajinasi bernama Fredbear Plush yang mengambil bentuk boneka dari Fredbear. Ia selalu berkomunikasi dengan Fredbear Plush ini. Dan pada minigame pertama, kita ditunjukkan Fredbear yang bertanya kepada Crying Child mengenai kakaknya yang suka mengunci dia di dalam kamar. Kakak dari Crying Child biasa disebut dengan Foxy Bro. Fredbear ini selalu ada di mana-mana. Ia selalu mengikuti pergerakan dari Crying Child. Dan pada minigame kedua, pintu dari Crying Child akhirnya terbuka. Namun Fredbear berkata jika kakaknya sedang bersembunyi. Akhirnya, Crying Child berkeliling rumah dan dikejutkan oleh kakaknya yang memakai topeng Foxy bersembunyi di balik TV. Pada minigame ketiga, kita sudah berada dalam satu restoran yang dihiasi dengan berbagai macam balon dan lukisan dari Fredbear. Abang berasumsi jika tempat ini adalah Fredbear Family Diner. Ternyata Crying Child ditinggalkan oleh kakaknya di sana karena kakaknya tahu kalau Crying Child sangat takut berada di tempat ini. Dari perkataan Fredbear, kita bisa berasumsi jika Crying Child sangat takut entah kepada animatronic atau karyawan atau sesuatu yang ada di dalam restoran ini. Karena ketika salah satu karyawan menghalangi jalan keluar, dia terlihat sangat takut dan merasa terperangkap. Di minigame ketiga ini juga, kita bisa melihat sosok dari Purple Guy yang memakaikan kostum Bonnie kepada salah satu karyawan di sana. Pada minigame selanjutnya, kita diperlihatkan lagi Crying Child yang bersembunyi di bawah meja dan menangis. Namun saat ini pintu sudah tidak dihalangi oleh animatronic maupun karyawan. Jadi pada minigame ini, kita bisa mengeksplor lebih jauh keluar restoran. Di luar restoran, ada banyak anak-anak lain, dan kita bisa berinteraksi dengan mereka. Anak pertama memperlihatkan boneka Spring Bonnie-nya. Ia berkata, jika Spring Bonnie ini berbahaya, karena bisa menyakiti jarinya. Dan ini adalah foreshadow dari sosok Plushtrap. Kemudian anak selanjutnya sebenarnya cukup misterius karena ia seperti mengetahui sesuatu tentang rahasia gelap dari restoran.
Atau mungkin saja ia hanya mencoba menakut-nakuti Crying Child. Anak selanjutnya hanya tertawa saja dan mengatai Crying Child tukang cengeng. Padahal anak-anak lain tidak ada yang takut seperti dia. Mengapa si Crying Child ini malah menangis terus? Kemudian anak di taman hanya bertanya pada Crying Child dan memperlihatkan koleksi mainannya, yaitu Freddy, Bonnie, dan Chica yang patuknya terjatuh. Dan ada satu anak yang memegang balon yang menjelaskan bahwa ternyata pesta yang dipersiapkan di dalam restoran itu nantinya adalah pesta dari Crying Child itu sendiri. Namun tetap saja, Fredbear Plus memperingatkan kita untuk berhati-hati karena ternyata di bawah kasur bersembunyi kakak tertua dengan topeng Foxy andalannya, mengagetkan Crying Child dari bawah. Kemudian pada minigame selanjutnya adalah minigame di mana Crying Child meminta tolong untuk dikeluarkan dari backroom. Di sana terdapat banyak kostum dan juga endoskeleton. Crying Child meminta untuk dikeluarkan dari tempat itu, sebab sepertinya satu hari sebelum acara, kakaknya mengurungnya di dalam gudang penyimpanan. Di sana dapat terlihat ada banyak kostum. Namun salah satu kostum seperti ada rambut yang keluar dari sana. Ini mengindikasikan mungkin saja itu adalah salah satu korban dari William Afton. Pada minigame selanjutnya, yaitu di hari H. Kini pesta telah dimulai, dan ternyata kakak dari Crying Child membawa 3 orang temannya yang menggunakan topeng dari Bonnie, Chica, dan Freddy, sehingga mereka semua menggunakan topeng dari animatronic original. Crying Child terlihat berlutut dan memohon ampun sambil menangis. Namun Foxy Bro dan teman-temannya tetap ingin menjahili Crying Child, bahkan mengangkat dan membawanya lebih dekat pada Fredbear hingga mereka menaruh Crying Child tepat di mulut Fredbear. Akhirnya tragedi pun terjadi. Karena air mata dari Crying Child berjatuhan, maka menyebabkan Fredbear menjadi malfungsi, yang membuat rahang dari Fredbear menutup secara paksa. Padahal kepala dari Crying Child masih ada di sana. Akhirnya Fredbear meremukkan kepala dari Crying Child, dan Crying Child terlihat tidak bergerak lagi. Foxy Bro dan teman-temannya yang tadinya tertawa-tawa seketika berhenti tertawa, mengetahui sesuatu yang fatal telah terjadi. Pada minigame selanjutnya memperlihatkan Crying Child yang sedang tersungkur di dalam kegelapan bersama Fredbear Plus dan keempat teman bonekanya. Seseorang dengan teks abu-abu berkata, "Apakah kamu mendengarku? Maafkan aku. I'm sorry." Ini kemungkinan besar berasal dari suara Foxy Bro, atau kita sebut saja Michael Afton. Ia adalah kakak dari Crying Child yang meminta maaf akibat kecerobohan yang ia lakukan. Dia pasti sangat terpukul melihat adiknya sendiri mati di depannya akibat lelucon yang mereka buat. Kemudian Fredbear Plus berkata kepada Crying Child jika dia itu broken, dan diakhiri dengan perkataan, "I will put you back together." Sebenarnya siapakah Crying Child ini? Dari minigame yang telah abang perlihatkan tadi, kita bisa mengambil banyak clue dan menjadikannya sebuah teori. Crying Child adalah anak laki-laki yang memiliki satu kakak laki-laki dan satu lagi saudara perempuan. Ini karena di dalam rumahnya terdapat kamar dari anak perempuan yang berwarna feminim dan memiliki mainan seperti Mangle. Namun ketika minigamesnya kita mainkan, sama sekali tidak terlihat siapakah pemilik kamar ini. Ini artinya Crying Child itu adalah 3 bersaudara, atau dia punya 2 saudara lain. Dan kita semua sudah tahu jika saudara dari Crying Child itu
adalah Michael Afton dan Elizabeth Afton. Kemudian tidak dijelaskan mengapa Crying Child selalu menangis. Tapi dari perkataan Fredbear, alasan mengapa Crying Child menangis itu adalah karena dia takut terhadap animatronic yang ada di dalam restoran. Dan ini bisa membuat kita berasumsi jika yang ia takutkan sebenarnya bukanlah restoran, bukan juga animatronicnya. Karena jika animatronicnya yang ia takutkan, ini sangat aneh. Kalau diperhatikan, Crying Child sangat mencintai karakter dari animatronic yang ada. Dia bahkan punya boneka dari Freddy dan kawan-kawan. Dia juga punya boneka Fredbear. Tentunya akan sangat aneh jika ia malah takut dengan mainan yang ia sukai. Kita juga bisa melihat dari tayangan TV dalam rumah yang memperlihatkan tayangan Fredbear and Friends yang adalah film kartun anak. Namun sekarang apa yang menyebabkan Crying Child tiba-tiba menjadi takut dengan restoran itu bahkan terus-menerus menangis? Nah, abang punya jawabannya. Setelah abang pikirkan baik-baik, maka abang berkesimpulan jika Crying Child melihat ayahnya, yaitu William Afton, melakukan sesuatu yang menyeramkan bagi anak-anak. Dan itu adalah pembunuhan. Jika kita lihat pada 1 hari sebelum acara, Foxy Bro mengurung Crying Child dalam restoran. Ini artinya si Crying Child itu udah sering dijahilin dan dikurung di dalam sana. Dan menurut abang, ada satu masa di mana ia sedang terkurung di sana dan melihat entah mayat dari anak-anak yang sedang berada di dalam kostum atau hal lain yang mungkin menakutkan. Makanya ia menjadi takut dengan karyawan yang menggunakan kostum dan juga animatronic di sana karena sebagai seorang anak-anak, ia berpikir kalau ia mendekat ke dalam animatronic, maka ia akan dibunuh juga. Kita bahkan bisa melihat sedikit rambut keluar dari dalam animatronic yang berada dekat Crying Child pada saat itu. Sayangnya ia terus-menerus mengingat kejadian itu dan menjadi trauma sehingga membuatnya tidak berhenti menangis. Bahkan ketika hari ulang tahunnya sudah dekat. Seharusnya hari ulang tahun menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan menggembirakan bagi anak-anak. Namun karena kejahilan dari kakaknya juga membuatnya semakin menderita. Kemudian trauma yang ia alami karena melihat ayahnya membunuh anak-anak semakin menambah penderitaan dari Crying Child. Dan pada akhirnya ia benar-benar mati akibat gigitan dari Fredbear. Kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Michael adalah I'm sorry. Dia minta maaf dan menyesali perbuatannya karena dia tidak menyangka jika Fredbear akan mengalami malfungsi dan menyebabkan insiden 83. Menurut abang juga, ketika kepala dari Crying Child dihancurkan, ia tidak langsung mati, melainkan koma terlebih dahulu. Itulah mengapa ketika kita bermain di FNAF 4, kita bisa melihat vas bunga, botol pil obat, bahkan infus ada di dekat kasur. Ini biasanya ada pada meja rumah sakit. Karena Crying Child sebenarnya sedang mengalami koma dan berada di rumah sakit sebelum ia benar-benar meninggal. Setelah itu, dia membentuk wujud dari Golden Freddy. Sebab Golden Freddy adalah manifestasi dari Fredbear. Ini dapat kalian lihat pada Ultimate Custom Night Golden Freddy level 1. Fredbear akan muncul dan nge-jumpscare. Menurut abang, kisah dari Crying Child ini adalah kisah yang menyedihkan karena ia merasa tekanan sebelum hari ulang tahunnya. Dan hadiah yang ia dapatkan pada hari ulang tahunnya ternyata adalah kematian di tangan kakaknya sendiri. Namun pada FNAF 3, kita telah tahu pada minigame berjudul Happiest Day, para roh yang William Afton bunuh menemui Crying Child dan membuat jiwa mereka semua
terbebaskan. Bahkan mereka memberi hadiah kue pada Crying Child atau Even Afton. Nah, di sisi lain, abang pernah membuat teori mengenai Gregory dalam Security Breach yang adalah manifestasi atau robot buatan yang menyerupai Crying Child atau Even Afton. Sangat mirip dengan robot yang dibuat Henry untuk anaknya, yaitu Charlotte Emily, yang memiliki usianya mulai dari kecil hingga Emily yang dewasa. Karena Emily yang asli telah meninggal dunia. Namun untuk pembahasan itu mungkin abang bakal bawa lagi ketika FNAF DLC Ruin telah rilis. Karena dari sana akan banyak fakta terbaru dan clue mengenai misteri dari FNAF Universe ini. Penyesalan yang dialami oleh Michael Afton karena membunuh adiknya sendiri ternyata membuatnya depresi dan mengurung dirinya di dalam rumah. Namun hidupnya akan berubah ketika ia bertemu dengan sosok misterius pada Midnight Motorist. Namun kelanjutan dari video ini akan abang bahas di video selanjutnya mengenai karakter Michael Afton. So buat kalian yang setuju abang membahas mengenai Michael Afton, silakan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini. Abang harap kalian semua bisa terhibur. Untuk yang baru, abang ucapkan selamat datang. Kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa target like kita sebanyak 3000 likes. Oke guys, sampai jumpa di video abang selanjutnya. Thank you and have fun.